Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Eni Sehir, misi pun dimulai. Terlihat Cerkutai yang menyamar sebagai tahanan Mongol berada di antara para budak yang akan dikirim kembali ke bangsa mereka. Kemudian Osman bertanya tentang bagaimana situasinya, dan Turgut menjawab, "Kami siap, Evalah, kita bisa berangkat kapanpun kau mau." Lalu Boran mengatakan, "Beim, barang sudah dimuat di karavan menuju Tekfur Bursa." Konur juga mengatakan, "Hadiah untuk Tekfur telah dimuat di gerbang khusus, Beim." Kemudian Osman mengatakan, "Evalah, Konur. Turgut, ketika karavan tiba, kau akan membuat Alpen berlatih." Baiklah, semua kembali bekerja. Dan untuk meyakinkan semua orang dan tahanan lainnya, Turgut menarik Cerkutai seraya berkata, "Lihat, Mongolia yang tercelah. Mungkin ini terakhir kali kau melihat mansion ini." Kemudian mereka pun bersiap untuk berangkat. Menyaksikan hal itu membuat Ulgen merasa sangat cemas dan khawatir tentang misi yang dilakukan oleh Cerkutai. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Cerkutai menghampiri Ulgen di dapur dengan penyamaran. Jelas hal itu membuat Ulgen kaget. Kemudian Cerkutai berkata, "Aku akan pergi untuk misi, Ulgen. Tetapi ada sesuatu yang perlu aku ketahui sebelum aku pergi." "Baiklah, aku telah memberitahumu sesuatu. Kau ingat itu?" Aku perlu tahu itu." Dan dengan gugup Ulgen menjawab, "Iya, baiklah. Aku juga mencintaimu. Tapi ibuku, dia tidak akan pernah mengizinkanku menikah denganmu." Tidak lama Karabe datang. Melihat ada seorang tentara Mongol di sana, dia pun langsung memukulnya dari belakang. Namun Cerkutai dan Ulgen berusaha untuk meyakinkan Karabe bahwa dia adalah Cerkutai. Kemudian Karabe bertanya, "Cerkutai, ini sungguh kamu? Hah? Pria gila? Apa ini?" Dan Cerkutai menjawab, "Aku pergi untuk misi. Biarkan aku mencium tanganmu." Lalu Karabe mengatakan, "Baiklah, kau akan masuk ke sarang musuh. Hah? Masya Allah, Masya Allah, bocah gila. Kamu gila, tapi berani. Baiklah, aku berkontribusi pada misimu." Namun Cerkutai berkata, "Ya, tapi kau meretakkan kepalaku lagi." Kemudian Karabe menarik Cerkutai menjauh dari putrinya seraya berkata, "Tapi, apa yang kau lakukan dengan putriku? Hah?" Seketika Ulgen menjawab, "Tidak, Ibu. Baiklah, biarkan aku jelaskan. Baiklah, aku bekerja sebagai mata-mata untuk waktu yang sangat lama. Dan untuk menanyakan pendapatku, Cerkutai bilang, Ulgen, saudari Ulgen, dia bilang." Dan saat Karabe berbalik, seketika dia menyadari bahwa Cerkutai sudah pergi dari sana. Mengingat hal itu membuat Ulgen terus memikirkan Cerkutai. Kemudian Esma pun membawanya pergi dari sana untuk menghindar dari kemarahan ibunya. Sementara itu, di kedai pencetakan, salah satu petugas berkata, "Mahlun Hatun, kami telah menyelidiki, tetapi kami tidak dapat menemukan Alpen yang menerima gerobak." Mendengar ini, Malhun bertanya, "Apa maksudmu? Kau tidak mengenal mereka sama sekali?" Dan petugas itu menjawab, "Tidak, kami melihat mereka untuk pertama kalinya di sana." Lalu Bala berkata, "Dan kau tanpa ragu mengirimkan logam-logam itu kepada orang-orang yang kau lihat pertama kali? Hah? Dan kalian menerimanya? Jadi, mengapa kalian tidak memeriksanya sama sekali ketika kalian menerima logam itu?" Dan salah satu pekerja menjawab, "Kami memeriksa, tapi mereka tidak dapat dibedakan tanpa meleleh. Siapapun yang melakukan ini, pasti seseorang yang mengetahui sumur logam." Mendengar ini, Malhun berkata, "Ismihan, jika kau berada di belakang ini." Lalu Bala mengatakan, "Seseorang pasti memberitahu Ismihan apa yang kita lakukan. Aku memiliki seseorang dalam pikiranku." Tapi, seketika Malhun berkata, "Kita akan mencari tahu. Alpen, cari tahu dari mana logam ini ditambang dan berasal. Ketika kita menemukan sumbernya, kita akan menemukan siapa yang melakukannya. Kalian, kirim Alpen di sekitar. Jelas, orang yang menerima logam itu mengubahnya dengan lebih buruk di jalan. Temukan Alpen itu, mereka pasti meninggalkan jejak. Sampai kita mengetahui siapa yang melakukan ini, tidak ada dari kita yang akan tidur." Beberapa saat kemudian,
Di persimpangan jalan, Osman berkata, "Nak, jalannya terbelah di sini. Satu mengarah ke Bursa dan yang lainnya ke Iznik." Namun Orhan mengatakan, "Aku tidak melihat jalan yang terpisah, Beim. Keduanya adalah jalan yang membawa kita ke penaklukan dan tanah baru kita." Lalu Osman berkata, "Tapi hari ini kamu bilang itu mustahil, Nak." Dan Orhan menjawab, "Yang mustahil hanya membutuhkan waktu, Beim." Aladin juga mengatakan, "Ketika kita bekerja sama, kita dapat merebut tanah apapun." Mendengar ini Osman berkata, "Evalah, katakan padaku bagaimana jadinya, aku dengarkan." Kemudian Orhan mengatakan, "Beim, Bursa 10 kali lebih besar dari Inegol. Ini bukan kastil, bukan benteng, tapi ini kota. Kita membutuhkan pasukan reguler untuk menaklukkan Bursa." Aladin juga mengatakan, "Aku dan kakakku sedang mendiskusikan hal ini. Alpen kita seharusnya hanya terlibat dalam pertempuran. Mereka harus dibayar oleh negara." Mendengar ini Osman mengatakan, "Tapi Nak, kalian berbicara tentang hal yang mustahil yang akan memakan waktu. Memaksa orang suku untuk melakukan ini, itu sangat sulit." Namun Orhan mengatakan, "Kita harus. Jika kita menginginkan Bursa, Beim, kita membutuhkan pasukan seperti itu untuk mengepungnya dari segala arah." Lalu Osman mengatakan, "Ya, itu benar, Nak. Tapi kita perlu membawa tatanan baru bagi orang-orang. Kita perlu menaikkan pajak. Sekarang katakan padaku, bagaimana kalian akan memberi makan Alpen?" Dan Aladin menjawab, "Ketika kita menyingkirkan musuh di luar dan pengkhianat di dalam, kita akan cukup kuat untuk memberi makan mereka, Beim." Mendengar ini Osman mengatakan, Evalah. Sekarang ini tugas baru kalian. Ayo, kuda kita sudah cukup istirahat. Kita tidak bisa beristirahat selama penaklukan. Kita harus tiba sebelum karavan. Ayo." Kemudian mereka pun pergi untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, dengan penuh amarah, Naiman menghampiri Ismihan seraya berkata, "Apa yang kau rangkai? Mengapa kau tidak menghadiri dewan?" Dan Ismihan mengatakan, "Kau mencoba membunuhku dalam perjalanan ke dewan. Mengapa? Kau mendapatkan segelnya terlebih dahulu, lalu kau ingin menyingkirkanku, dan sekarang apakah kau bahkan memanggilku untuk bertanggung jawab?" Seketika Naiman mengatakan, "Jika aku mencoba membunuhmu, kau tidak akan berada di sini sekarang, Valide. Panah yang aku tembak selalu mengenai sasaran. Jika aku ingin membunuhmu, apakah aku akan datang ke sini hanya dengan satu tentara?" Jadi, permainan sedang berlangsung. Jelas, bukan kami yang membuat permainan tersebut. Mendengar ini, Ismihan pun menyebut nama Osman. Beberapa saat kemudian, Osman dan kedua putranya tiba di istana Bursa. Diperlakukan tidak hormat, membuat Osman sedikit kesal, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Mereka sengaja dipermainkan dengan membuatnya menunggu lebih lama. Kemudian Leo berkata, "Kau sudah menunggu cukup lama, Osman Bey. Yang Mulia Tekfur memiliki tamu yang lebih berharga." Namun lagi dan lagi, mereka sengaja membuat Osman menunggu lebih lama lagi. Mencoba untuk tetap tenang, Osman berkata kepada kedua putranya, "Anak-anakku, setiap pemimpin harus memikirkan rakyatnya terlebih dahulu. Mari kita tunggu beberapa saat lagi." Lalu Aladin bertanya, "Apa tujuan dari Tekfur, Ayah?" Dan Osman menjawab, "Dia pikir dia menghukum kita, Nak." Namun Orhan mengatakan, "Kami tahu tempat kami, Beim, tapi ini terlalu lama. Pada akhirnya, aku akan membuatnya membayar untuk ini." Namun Osman mengatakan, "Tunggu sebentar lagi, Nak. Tunggu." Mereka terus menunggu, yang kemudian akhirnya mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Namun sayangnya lagi, mereka dihentikan oleh para penjaga. Yang ternyata Valen tengah asik menyantap makan siangnya. Kemudian Valen berkata, "Domba yang aku makan adalah salah satu milikmu. Ini sangat lezat. Apa yang dilakukan seorang gembala yang tidak bisa melakukan lebih baik daripada melayaniku di dapurku, tapi di hadapanku?" Dan Osman mengatakan, "Aku dengar bahwa kau bertemu Naiman. Itu sebabnya aku di sini." Mendengar ini Valen bertanya, "Apakah kau akan mempertanyakanku karena aku bertemu dengan musuhmu?" Dan Osman menjawab, "Aku tidak akan mempertanyakanmu, tetapi kau akan memberitahuku.
Apakah kau membuat kesepakatan dengan Naiman atau tidak? Lalu Valen mengatakan, lihat, kau sudah mulai mempertanyakan. Mengapa anak-anakmu datang ke sini bersamamu? Apakah kau pikir aku akan merasa kasihan dan tidak membunuhmu saat mereka ada di sini? Dan Osman mengatakan, aku mendengar namamu. Sejak aku mendengar bahwa kau menang dalam banyak pertempuran, aku ingin anak-anakku bertemu denganmu juga. Lalu Valen mengatakan, ya, kau tahu segalanya, Osman. Kau juga tahu bahwa kau akan hancur saat aku bersatu dengan Naiman. Baiklah, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Namun Osman mengatakan, tapi kau hanya tahu sedikit, Tekfur Valen, sangat sedikit. Apakah menurutmu Naiman akan bersatu denganmu hanya untukku? Lalu Valen berkata, kau tidak peduli seberapa kecil dirimu dan kau memukulnya dengan baik. Kau membuatnya bergantung padaku, sama seperti dirimu. Dan Osman mengatakan, tentu saja akan sulit bagi kami jika kalian bersatu. Tapi tujuan sebenarnya Naiman adalah untuk memancingmu ke dalam perang besar. Masalah Naiman adalah dengan Ghazanhan. Jika kau akan menjalin persahabatan dengan Naiman, maka kau akan menjadi musuh Ghazanhan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini tentang Ghazanhan. Jika kau tidak akan menahan diri untuk menentang Ilkhanat yang agung, maka terserah padamu untuk memutuskan. Lalu Valen berkata, kau bahkan tidak bisa membayangkan hal itu. Aku akan menentang, Osman. Apalagi Ghazanhan, bahkan ketika Cengiz hidup, dia akan mati di depan tembokku. Sahabat kita kembali lagi ke Sogod. Naiman berkata, jadi Osman membubarkan pasukanmu, hah? Osman ingin aku sendirian. Kita akan menjadi musuh dan dia akan memanfaatkannya. Namun Ismihan bertanya, tapi kenapa? Tidak mungkin Osman mengetahui kerjasama kita. Dan Naiman mengatakan, mereka bilang tembok punya telinga, Valide. Tampaknya Osman menguasai telinga itu. Mendengar ini Ismihan berkata, Osman, kau ingin bermain game, begitukah? Ayo main kalau begitu. Seketika Naiman mengatakan, tidak ada lagi permainan, Valide. Semakin Osman mencoba meninggalkanku sendirian, semakin aku menjadi lebih kuat. Tekfur Bursa akan mematuhiku. Aku akan memiliki sekutu baru. Lalu Ismihan bertanya, bagaimana kau melakukan ini, Naiman? Dan Naiman menjawab, kau menetap di Konya, dia di Bursa. Dia melihat bahwa dia akan hancur jika dia tidak bersatu denganku. Mendengar ini Ismihan mengatakan, bagus, aliansimu adalah aliansiku. Aku tidak hanya menunggu saat aku mencari sekutu. Aku memulai langkah yang akan menghancurkan Osman dari dalam. Kau dari luar dan aku dari dalam. Kita akan menghancurkan Osman. Lalu Naiman berkata, aku tidak sabar untuk memotong kepala Osman, Valide. Jangan lupa itu. Kemudian dia pun pergi dari sana. Dengan Ismihan berkata, bagaimana Osman bisa mengetahui langkah kita sebelumnya? Jaleli, panggil Bayindir ke sini. Bayindir, jika kau mengkhianatiku, aku akan mengubur mayatmu di sekitar tanah ini. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.